Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang tugas modul 4. Yang pertama akan dijelaskan oleh Indra. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai case pertama, yaitu activity diagram. Nah, sebelumnya, apa itu activity diagram? Activity diagram itu yaitu sebuah diagram yang menggambarkan alur aktivitas dalam sebuah sistem. Biasanya terdiri dari beberapa notasi. Nah, dapat dilihat notasi pertama di sini adalah ada star. Terus selain ada notasi lainnya itu ada swimline. Swimline itu adalah yang besar-besar ini. Nah, ini yang kayak tabel. Ini swimline, ada swimline mahasiswa, Iglesias dosen. Nah, langsung saja dimulai. Nah, dalam proses registrasi mata kuliah itu diawali yaitu dari sistem Iglesias start dengan notasi start, yaitu untuk memulai proses. Jadi dengan start itu menjadi penanda bahwa proses dimulai. Terus ada activity. Nah, activity apa yang dilakukan? Nah, pada Iglesias itu menampilkan laman home. Lalu di sini ada mahasiswa. Mahasiswa di sini melakukan aktivitas memilih menu registrasi. Lalu Iglesias, swimline Iglesias akan menampilkan laman submenu registrasi. Lalu mahasiswa, lalu selanjutnya tuh ada mahasiswa melakukan memilih registrasi mata kuliah. Nah, lalu maka Iglesias itu akan menampilkan laman registrasi mata kuliah. Nah, setelah adanya tampilan laman registrasi mata kuliah, mahasiswa pun dapat memilih mata kuliah. Lalu mata kuliah yang dipilih mahasiswa itu akan ditampilkan oleh Iglesias dalam bentuk mata kuliah terpilih. Lalu setelah semua mata kuliah diinputkan, mahasiswa pun dapat melihat jadwal atau preview jadwal. Nah, Iglesias lalu menampilkan sebuah pop-up berisi jadwal mata kuliah. Lalu ketika mahasiswa menutup pop-up tersebut, Iglesias akan menampilkan kembali laman registrasi mata kuliah. Nah, setelah mahasiswa merasa tidak ada jadwal yang bentrok, mahasiswa pun dapat mengajukan ACC mata kuliah ke dosen. Nah, lalu Iglesias pun sebagai sistem akan melakukan aktivitas mengirim notif permintaan ACC kepada dosen. Nah, lalu pada akun dosen sendiri membuka notif pengajuan ACC. Nah, jadi dia mendapatkan notif terus dia membukanya. Dosen langsung membukanya aktivitasnya tuh. Lalu Iglesias pun menampilkan laman registrasi. Maksudnya laman registrasi yang langsung terbuka dari notif tersebut. Nah, lalu dosen pun melihat mata kuliahnya, terus memberikan ACC. Jika tidak, maka mahasiswa harus melakukan pengulangan mata kuliah dari sini, dari memilih mata kuliah. Namun jika iya, Iglesias akan menyalakan atau menampilkan button cetak KSM. Nah, sehingga mahasiswa dapat mengkliknya dan melakukan aktivitas mencetak KSM. Lalu ada N. N itu berupa menandai berakhirnya proses. Nah, mungkin untuk activity diagram hanya segitu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan sekuensi diagramnya. Yang pertama di sini second diagram input matkul dari use case input matkul. Di sini aktornya mahasiswa dengan kelasnya registrasi dan database handler. Pertama, mahasiswa di sini ada action registrasi yang mana akan masuk ke
ke registrasi. Yang akan masuk ke kelas diagram registrasi. Selanjutnya adalah input matkul. Input matkul di sini merupakan save call message di mana di mana input matkul ini termasuk dalam aktivitas registrasi. Nah, setelah input matkul di sini kita memanggil list matkul dari kelas diagram database handler tersebut. Nah, maka didapatkan list matkul. Setelah mendapatkan list matkul, selanjutnya melakukan get matkul. Pada database handler, kita mengambil matkul. Maka didapatkanlah matkul. Seterusnya, kita memanggil matkul pilihan, memilih matkul pilihan pada database. Maka didapatkanlah matkul pilihan. Dan yang terakhir, di save atau disimpan matkul pilihan. Dan kita mendapatkan status berupa sudah tersimpan atau belum. Dan kita mendapatkan lagi ke mahasiswanya matkul pilihan tersebut yang sudah dipilih. Ya, selanjutnya yaitu sequence diagram dari use case preview jadwal. Di sini aktornya masih mahasiswa, di mana mahasiswa langsung mengambil preview jadwal pada kelas diagram registrasi. Dan selanjutnya save call message formatting data, karena di sini berupa format data dalam preview jadwal tersebut. Nah, maka didapatkanlah jadwal yang akan dilihat mahasiswa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sequence diagram, yaitu ACC request. Pertama, sequence diagram ini adalah sebuah diagram yang menunjukkan bagaimana sebuah objek berinteraksi dengan objek-objek lainnya. Di sini skenario-nya yaitu aktornya ada dosen, terus ada objeknya yaitu registrasi dan database handler. Kemudian aktornya dosen ini melihat list request dari objek registrasi, kemudian masuk ke get list request yang ada di database handler. Nah, di sini ada prosedur call message yang menggambarkan pemanggilan metode. Kemudian masuk ke list request ACC yang ada di dalam objek registrasi. Kemudian kembali lagi ke preview mata kuliah pilihan, yaitu save call message yang menggambarkan pemanggilan metode pada objek sendiri. Kemudian masuk ke simpan status ACC yang ada di dalam objek database handler, yang ada prosedur call message yang menggambarkan pemanggilan metode lagi. Terus lalu masuk ke status ACC dan kemudian selesai. Ya, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.